Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffer 5. Di video kali ini kita akan membahas antibiotik. Tentu teman-teman sudah sering lihat ini. Ini adalah antibiotik yang sering kita temukan di puskesmas, di rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya. Dan juga yang ini ya, ini sama kandungannya, ini amoksisilin, ini juga amoksisilin. Cuman ini sediaan yang sirup kering dan yang ini yang tablet untuk dewasa biasanya. Dan ini untuk anak biasanya ya teman-teman. Jadi antibiotik itu adalah obat untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi ini hanya untuk antibakteri. Infeksi itu kan tidak hanya disebabkan oleh bakteri ya teman-teman. Ada juga virus dan juga jamur. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme itu dinamakan infeksi ya teman-teman. Kalau infeksinya karena bakteri itu bisa kita gunakan obat antibiotik. Sedangkan karena virus dan jamur itu tidak bisa kita gunakan obat antibiotik karena obat antibiotik ini khusus untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi di video sebelumnya saya sudah pernah membahas salah satu obat antibiotik ciprofloxacin ya teman-teman, dan ada komentar yang nanya, mungkin ini komentarnya karena saya juga ada membahas efek samping antibiotik ya. Komentarnya, ciprofloxacin apakah bisa buat susah BAB? Itu pertanyaannya. Jawabannya, setahu saya tidak bisa ya teman-teman. Karena seperti kita bahas tadi, antibiotik itu adalah obat untuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kalau susah BAB kan bukan disebabkan oleh penyakit infeksi ya, atau bukan disebabkan oleh infeksi bakteri. Mungkin pertanyaan ini timbul karena salah satu efek samping dari antibiotik itu adalah diare. Kenapa bisa diare saat kita konsumsi antibiotik? Karena di dalam usus-usus kita itu banyak bakteri-bakteri yang menguntungkan tubuh ya teman-teman, yang bekerja untuk mengurai makanan yang ada di dalam usus. Jadi bakteri-bakteri dalam usus itu sangat penting. Saat kita minum antibiotik, bakteri-bakteri dalam usus itu bisa mati atau terganggu, sehingga sistem pencernaan kita terganggu. Makanya terjadilah diare. Jadi mengonsumsi antibiotik untuk memperlancar BAB itu bukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat agar BAB itu lancar dengan mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat ya teman-teman, bukan mengonsumsi antibiotik. Karena antibiotik ini kalau salah kita gunakan itu bisa sangat berbahaya ya teman-teman. Bukan manfaatnya yang kita dapat, malah efek samping yang tidak kita inginkan. Teman-teman bisa lihat, mungkin di video-video sebelumnya sudah sering kita bahas. Di antibiotik ini kan ada logo K, lingkaran hitam, latarnya merah. Nah, ini adalah tanda bahwa ini adalah obat keras. Mungkin di Indonesia saja kita bisa mendapatkan antibiotik ini dengan mudah, dengan cara membelinya ke apotik atau depot obat atau warung-warung obat ya. Kalau di luar negeri mungkin membeli antibiotik itu harus dengan resep dokter, karena nggak boleh dikonsumsi sembarangan. Ini tujuan mengonsumsi antibiotik ini seperti yang kita bilang tadi kan, untuk membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh kita. Jadi sebenarnya sebelum diberikan antibiotik itu harus ada pemeriksaan labnya, harus dikultur dulu, harus diperiksa dulu. Kita itu terinfeksi oleh virus atau bakteri. Kalau bakteri apa yang menginfeksi kita. Jadi baru setelah diperiksa lab dengan lengkap, baru pemberian antibiotiknya tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, hanya efek samping kita dapatkan. Salah satunya tadi efek samping jangka pendeknya ya diare. Kalau lama-lama itu bisa terganggu sistem pencernaan kita. Efek samping yang paling sering kita dengar lagi, kalau pada anak ya, pada anak sering kan pemberian antibiotik, demam sedikit kadang kita beli antibiotik kasih untuk anak, itu bisa berbahaya. Kenapa? Bisa resistensi. Resistensi itu artinya bakteri yang menginfeksi tubuh kita itu kebal terhadap obat antibiotik. Kenapa kebal? Karena saat kita mengonsumsi antibiotik ini tidak membunuh semua bakteri yang ada di tubuh kita, karena kita salah mengonsumsinya. Jadi kuman atau bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita itu sudah beradaptasi dengan antibiotik yang udah sering kita minum, sehingga terjadi resistensi. Kalau sudah terjadi resistensi, efek obat antibiotik ini tidak berfungsi lagi bagi tubuh kita, walaupun kita terinfeksi oleh kuman yang bisa dibunuh oleh antibiotik ini biasanya. Karena udah resistensi, kumannya sudah beradaptasi, sudah kebal terhadap antibiotik ini, ya tidak ada manfaat lagi kita konsumsi antibiotik untuk kedepannya.
Sehingga yang kita dapatkan kalau pada anak mungkin lagi masa pertumbuhan sering mengonsumsi obat antibiotik, itu bisa terjadi pada jangka panjangnya bisa terjadi gangguan pada sistem pencernaan dan juga bisa juga terjadi gangguan pada ginjal. Jadi penyalahgunaan antibiotik itu banyak faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Salah satunya karena mungkin kita mudah mendapatkan antibiotik walaupun tanpa resep dokter. Berikutnya pengetahuan kita sendiri saat memberikan antibiotik pada anak. Contohnya misalnya kita sebagai tenaga kesehatan nih bekerja di fasilitas kesehatan. Kita saat pasien datang karena demam, karena infeksi, kita tahu dari tanda-tandanya ini bukan infeksi karena bakteri. Jadi tidak kita berikan antibiotik. Misalnya kita berikan paracetamol aja. Jadi karena orang tua anak ini pasiennya dan orang tua pasien ini merasa ingin cepat sembuh anaknya dan dia pikir dengan mengonsumsi antibiotik itu bisa cepat sembuh seperti biasanya, mungkin karena sudah sering ya setelah minum antibiotik langsung sembuh. Jadi ketika kita tidak beri antibiotik, mungkin dia akan komplain atau dia minta antibiotik, diberikan antibiotik karena tekanan yang besar dari keluarga pasien. Kita pun memberikan antibiotik, mungkin sudah kita jelaskan atau cara menjelaskan kita itu kurang dipahami, sehingga terjadilah penyalahgunaan antibiotik. Biasanya di situ, di budaya mengonsumsi antibiotik karena sudah terbiasa ya teman-teman. Jadi mungkin kita udah kurang peduli terhadap resistensinya. Seharusnya kita harus memperhatikan dengan baik-baik saat memberikan antibiotik. Contohnya seperti anak demam itu. Demam itu memang salah satu tanda infeksi itu demam. Dan infeksi itu kan seperti udah kita bahas bukan aja disebabkan oleh bakteri, bisa saja disebabkan oleh virus. Lebih mudah kita pahaminya kalau infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu bedanya dengan yang virus. Kalau virus itu kalau menyebabkan infeksi biasanya sistemik, seluruh tubuh kita merasakannya. Contohnya seperti demam, meriang, seluruh tubuh kita merasakan sakitnya. Sistemik itu lebih ke seluruh tubuh ya. Kalau penyebab infeksinya itu bakteri, sakit yang kita rasakan itu lebih terlokalisir. Contohnya seperti infeksi saluran kemih, infeksi pada kulit, dan juga jaringan lunak, infeksi sistem pernafasan, infeksi sistem pencernaan. Jadi kalau bakteri itu penyebab infeksinya lebih terlokalisir, jadi kadang lebih lokal ya. Atau infeksi pada luka yang bernanah itu apalagi ada baunya, itu tanda-tanda infeksi karena ada bakterinya. Oke, kesimpulannya teman-teman, kita konsumsilah antibiotik itu dengan bijak dan dengan resep dokter. Dengan diagnosa yang tepat baru kita konsumsi antibiotik ya teman-teman. Tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan bukan manfaat yang kita dapatkan, malah efek samping yang tidak kita inginkan. Kalau pada anak tadi lebih disayangkan ya, karena anak itu kan masih masa pertumbuhan, gara-gara sering mengonsumsi obat yang tidak diperlukan oleh tubuh, malah pertumbuhannya nanti akan terganggu. Oke teman-teman, mungkin sekian saja tentang antibiotik di hari ini. For watching and subscribing. Hope it is useful. Until next.